Oke gas, saya gas walaupun dengan sebuah omongan ini untuk perhatian para pemula bahkan tukang kulkas ini. Selama ini ngapain kalau tidak saya unggah tentang cara baru datang ngecek kulkas ya. Jadi baru datang ngecek kulkas ini harus menemui yang namanya titik penyakit. Saya akan kasih contoh sebuah kulkas. Karena saya hari ini saya unggah semuanya ini hari ini shot. Jadi video shot saya mengunggah servis mesin cucinya. Jadi ini hari ini tidak ada kulkas. Saya akan unggah tentang cara pengecekan kulkas dari awal datang. Selama ini misalkan tidak ketemu penyakitnya, ini ngapain? Selama ini kemudian gagal, ternyata ini bukan mampet. Ini ngapain selama ini? Saya akan unggah ini. Yang namanya kulkas ini, kalau langsung bisa dipastikan ketemu penyakitnya, baru datang, dicolokin saja, ini sudah ketahuan. Langkahnya, Anda lihat di bagian belakang bahwa kompresor ini hidup getar atau tidak. Oke. Kemudian sudah bisa dipastikan bahwa ini kompresor ini sudah kemasukan listrik, kemudian hidup atau tidak. Ini sudah bisa dilihat. Satu, kalau sudah hidup ini, supaya Anda jangan kena tipu lagi. Setelah hidup kompresor, saya bilang hidup dulu, ntar bilang yang mati nih. Setelah hidup kompresor, kenapa ini tidak dingin? Arahnya ini jangan di sebuah mampet. Jadi arahnya ini Anda dengerin di evap, tempel telinga, ini bahwa tidak ada suara atau kemerucuk atau ces tapi tidak dingin. Jadi dari melihat kompresor ini hidup, datang ke evap, evap ini ternyata bunyi kemerucuk, Anda lakukan langkah berikutnya yaitu potong kapiler di depan filter 2 cm. Ya. Alasannya kenapa ini dipotong 2 cm? Ini satu yang lari ke pipa balik. Anda bisa uji dengan metil ngehisap atau tidak. Kemudian freon ini masih banyak atau tidak. Bau oli atau tidak. Ini ketahuan dari awal. Kalau ini diragukan, freon tinggal sedikit. Kemudian tidak dingin, kemerucuk, sudah dipotong, tidak putih di tangan, potongan kapiler. Anda pantas curigai lagi, potong pipa pres kanan kompresor 20 cm atau 30. Kemudian pipa pengisian, Anda potong juga. Hidupin atau sudah dihidupin ini sama. Tekan saja pipa pres ini. Sudah ada hisap, kemudian ada pres, keluar, hisap dan keluar. Tekan buka ini ngebul atau ini cutter pipa ini sudah ada oli, ini bisa dipastikan ada kebocoran. Jadi langkah-langkah ini bisa tepat sasaran, bisa vonis langsung dan nego langsung. Ini yang pertama. Kalau misalkan kompresor ternyata cetak-cetik tidak hidup, kompresor cetak-cetik tidak hidup, jangan pegang yang lain ini. Anda harus ngurusin kompresor ini hidup. Apakah ini karena PTC atau karena listrik atau juga karena memang benar di kompresor. Jadi urutan baru datang saja ini sudah jelas-jelas penyakitnya. Kalau tadi pres keluar oli, Anda
langsung vonis ganti kondensor karena ada kebocoran di kondensor. Setelah dilihat di evap, ternyata ini mulus, tidak bau dan tidak licin. Ini arahnya ke ganti kondensor. Cara seperti ini cepat dan tidak bikin runyam. Dengan potong pres ini bisa pastikan bahwa kompresor ini tekanan presnya masih bisa dipakai atau tidak. Jadi langkah-langkah inilah untuk kunci para tukang pemula atau kulkas ngapain selama ini misalkan. Kemudian, kalau datang ini kompresor cetak-cetek, jangan pegang pemipahan dulu. Anda pegang jalur ke kompresor atau menggunakan kabel jepit kemudian ganti PTC. Artinya dengan kabel jepit Anda colokin sendiri khusus kompresornya tanpa ada hubungannya dengan sebuah colokan kulkas. Ini mempercepat cabut, kemudian PTC ini bisa diganti 5 kali, pilih Anda yang mana yang hidup. Jadi acaknya seperti itu. Ini untuk para pemula baru datang ini. Jadi jangan pegang ininya, ononya, ananya yang tambah ntar mumet. Penyakitnya ini tidak pasti. Kenapa saya unggah? Saya sudah mengunggah video ratusan bahkan ribuan berdasarkan uji, berdasarkan tes real di tempat konsumen. Saya unggah dengan cara teori. Kalau lagi misalkan kompresor ini dicolokin, kulkas ini dicolokin, tidak dingin, kompresor tidak hidup, tidak panas, tidak cetak-cetek, Anda pantas dicurigai ini. Kalau ini listrik yang ke kompresor tidak masuk. Kalau satu pintu hanya termostat arahnya karena ini kiriman dari termostat. Jadi Anda bisa pastikan cepat. Misalkan dingin, listrik lampu sudah nyala kulkasnya, tapi dingin tidak cetak-cetak kompresor, memastikan termostat rusak ini Anda menggunakan kabel jepit dulu. Kalau kabel jepit ini sudah dipasang di kompresor, PTC dan overload, dilepas colokan asli kulkasnya, kemudian hidup dan dingin, ini tidak ada lain adalah termostat. Jadi langkah-langkah ini Anda sempurnakan sendiri. Kalau data-data ini memang berdasarkan data yang saya kerjakan selama ini supaya ngecek kulkas ini cepat. Kemudian vonisnya cepat. Kalau kompresor cetak-cetek ganti PTC tidak bisa dicopot, dibanting tetap tidak hidup, ini harus ganti yang namanya kompresor atau gancet misalkan. Anda banting tetap tidak hidup, pasti ini harus ganti kompresor. Ini cepat, tidak bikin puyeng. Sudah dipotong, sudah cari PTC beli dulu atau cari lagi kapasitor, tetap tidak hidup. Ini kelamaan, kemudian butuh modal, ini kan percuma. Jadi caranya seperti itu. Kenapa ini saya unggah, saya bilangin lagi. Ini urutan ini kenapa saya unggah, biasanya ada yang masuk ini dengan sebuah teori. Ada yang masuk lagi dengan sebuah praktek. Makanya saya unggah semuanya, baik praktek, teori, dan gambar. Sudah lengkap video saya, kalau Anda tonton pasti bisa jadi tukang. Intinya, kulkas ini sederhana sekali. Jangan kebanyakan ngecek ke sana kemari. Kunci satu ini kompresor Anda menggunakan kabel jepit. Kalau diam cetak-cetek ini copot overload, ganti-ganti pakai kabel jepit, jangan pakai kabel kulkas aslinya, jadi nggak ribet. Ini sederhana sekali. Kalau misalkan kemerucuk, ini gampang vonisnya. Tes tadi seperti itu, ternyata benar adanya, Anda bilang saja ini kondensor bocor. Tinggal nego dan ganti kondensor, kan gampang. Ini satu pintu. Kalau dua pintu, pembekuan. Jangan Anda ngutik-ngutik urusan kompresor.
Kalau pembekuan ini berarti proses dingin ini sempurna. Jadi jangan utik-utik urusan freon atau kompresor. Kalau dinginnya hanya 60 cm, 40 cm dievap, kalau 2 pintu ini hanya 2 kecurigaan. Satu, ini mampet. Kedua, ini freon semakin habis. Jadi ini larinya ceknya potong filter, kapiler, press. Jadi ini cepat sekali, nggak usah bilang langsung mampet. Dari data potong pertama saja, depan filter 2 cm sudah ketahuan. Ini keluar freon putih atau angin doang atau bau oli. Potong presnya sebelah kanan 30 cm karo sama pengisian. Buka tekan, keluar oli. Ini sudah ketahuan walaupun 2 pintu nggak inverter atau apa saja. Kalau kasus seperti ini langsung vonis ini bocor. Nggak tahu titik kondensor, misalkan kalau inverter masuk air penampungan bisa, atau murni di kondensor. Cepat, tidak runyam, nggak jadi pikiran, kemerucuk, mampet, ganti kapiler. Padahal data awal saja ini freon tidak ada dan kapiler ini bunyi. Ini ngapain ini ganti kapiler? Karena saya di lapangan paling banyak menemui nih kasus seperti ini, ganti kapiler ternyata hasilnya nihil. Artinya lagi yang namanya belum ketemu penyakit dari awal datang. Jadi komen sih gampang, tapi saya arahkan supaya tepat sasaran ini. Supaya tepat sasaran, supaya cepat, tepat, dan vonisnya ini akurat. Tidak bikin puyeng sendiri ataupun konsumen yang bikin puyeng. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda dimanapun berada. Saya Jack Volta, kenapa saya unggah seperti ini? Karena ini untuk arahan para pemula. Jadi yang namanya arahan ini sangat penting. Bukan harus real kemudian praktek. Arahan ini sangat penting. Karena ini yang akan menjadi temu titik yang sempurna. Kalau tidak diarahkan ke sana, ke sini, ke sono, ini kulkas satu bisa jadi berapa hari belum ketemu penyakitnya. Ini repot ini. Repot. Ini mudah-mudahan berguna untuk Anda. Saya Jack Volta dari Banyumas Barat. Semoga sehat semua, rezeki lancar. Malam guys.